Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah alladhi la ilaha illa huwa al-ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Wa ma syaa Allah wa la quwwata illa billah. Syukur mapoji tan rigangka risese araja kuasa ngenah pun Allah Ta'ala. Puji syukur hanya milik Allah. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, kuasa Allah, kita tidak akan dipertemukan di tempat ini. Sebelumnya saya ingin minta maaf kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah karena sudah menunggu. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Yang semestinya sampai di Makassar jam 4 sore, pesawatnya delay sampai 2 jam lebih. Dari yang tadinya jam 12.30 menjadi jam 3. Jam 3 sore di sana berarti jam 4 di sini. Sampai di sini jam 6. Saya sudah khawatir tadi itu. La haula wala quwata illa billah. Tapi pada akhirnya mari mengucapkan alhamdulillah. Allah rezekikan kita duduk di majlis ini. Tidak ada yang kita harapkan kecuali duduknya kita di tempat ini, di majlis ini, di waktu singkat ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita harapkan jamaah yang dirahmati Allah dari duduknya kita di majlis ini kecuali Allahu Akbar. Semoga saat ini Allah turunkan rahmat famase di tengah-tengah kita. Bukankah Nabi yang menyebutkan dalam hadis majtama'a qaum, tidaklah berkumpul suatu kaum umat Nabi di masjid Allah, di rumah-rumah Allah, kecuali kata Nabi SAW, ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat di tengah-tengah mereka. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan dalam dada-dada setiap di antara mereka. Tapi kalau di sini ada yang tidak tenang, nasa tauge mause, periksa dadamu, mesti ada yang salah. Karena duduk di majelis ilmu sebab ketenangan hati. Yang ketiga kata Nabi SAW, hafathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, dan ini puncak nikmat duduk di majlis ilmu. Apa itu? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ketika majlis perkumpulan kita ini disebut, dibangga-banggakan Allah di hadapan perkumpulan malaikat, dan setiap di antara kita disebut namanya. Allahu Akbar. Siapa kita? Kalau Allah berkenan menyebut nama kita, ini adalah nikmat. Dan semoga saat ini Allah berikan nikmat itu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum memulai pembahasan malam hari ini, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pintar berterima kasih kepada manusia,
Jangan harap dia pintar berterima kasih kepada Tuhannya. Saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak kepada siapapun yang telah menyiapkan majlis ini, karena pasti mendadak informasinya, betul atau tidak? Ya, kalaulah bukan karena kecintaan di jalan Allah, tidak mungkin datang di sini. Saya lihat, wah, jadwal penerbangan sampai di Makassar sore ini. Tadinya mau langsung masuk ke Bone, tapi ada janjian ketemu di daerah Sudiang pada maghrib. Saya bilang kalau begitu, biar kita memberi faedah manfaat bagi saudara-saudara kita, coba diatur kita bikin majelis ilmu. Siapa tahu bisa kita duduk-duduk, ketemu-ketemu, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka siapapun yang telah berbuat, semoga ini menjadi pemberat amal timbangan amalnya nanti kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita jamaah rahmat Allah masih temanya masih melanjutkan pertemuan sebelumnya. Masih ingat pertemuan kita sebelumnya bahas tentang apa? Bagaimana peran dakwah, perjuangan, pengorbanan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bilang bahwa tema ini tidak akan pernah habis. Sayangnya hari ini umat ini tidak kenal dengan sahabat. Tidak percaya ki? Coba tanya anak-anak muda kita, coba sebutkan 10 pemain bola terkenal. Tidak cukup 1 menit nak sebut itu. Tapi salhum, tanya kepada anak-anak kita 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Jangankan anak-anak, bapak-bapaknya juga jangan-jangan belum tahu. Nah, mudah-mudahan insya-Allah di setiap pertemuan, kalau Allah rezekikan pertemuan, kita akan belajar dari satu sahabat, agar kita belajar dari mereka apa yang sudah mereka korbankan untuk Islam, sehingga itu menjadi tazkirah, peringatan bagi kita. Ya Allah, ini sahabat cuma 6 tahun dalam Islam, umurnya dalam Islam cuma 6 tahun, tapi ini yang sudah dilakukannya untuk Islam. Saya dari lahir saat ini sudah 60, belum ada yang saya lakukan untuk Islam. Malam ini jamaah rahmat Allah, kita akan belajar dari seorang sahabat. Kemarin sudah ada yang dapat hadiah karena sahabat ini, dan karena itu saya pilih sahabat ini. Yang dapat hadiah kemarin, siapa sahabat yang disebutkan kemarin? Jangan-jangan yang dapat hadiah sudah lupa. Yaitu sahabat Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Berapa tahun umurnya dalam Islam? Cuma 6 tahun. Masuk Islam di umur 31 tahun, wafat di umur 37 tahun. Umur berapa masuk Islam? 31 tahun. Wafat syahid di umur berapa? 37. Berarti berapa tahun umurnya dalam Islam? 6 tahun. Ada di sini yang mu'alaf yang baru 5 tahun, 6 tahun umurnya? Oh, tidak ada. Berarti kita alhamdulillah sudah lahir dalam keadaan Islam. Di antara kita ada yang sudah 50 tahun umurnya dalam Islam, ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 60 tahun. Mari belajar dari sahabat ini. Walau umurnya dalam Islam cuma 6 tahun, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Nabi SAW Abdullah ibn Umar. Jadi perawi hadis ini adalah Imam Nasa'i. Dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar, apa kata Nabi? Ketika hari wafatnya Sa'ad ibn Mu'adz, Nabi berkata, "Hadza, ini sahabatku Mu'adz. Satu, taharraka lahu arsyur rahman." Hari ini ketika dia meninggal, arsy kerajaan Allah bergetar. Allahu akbar.
Tidak ada makhluk terbesar yang diciptakan Allah melebihi besarnya arsy kerajaan Allah. Di hari wafatnya sahabat Sa'ad ibn Mu'adz, apa kata Nabi? Hadza taharraka lahu arsyur rahman. Ini sahabatku Mu'adz, Sa'ad ibn Mu'adz, hari ini arsy kerajaan Allah bergetar. Kira-kira kalau kita mati, bagaimana matinya kita? Allahumma akhtimna bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan semua yang ada di sini dalam keadaan husnul khatimah. 2. Wa futtihat lahu abwabus sama. Sahabatku Sa'ad ibn Mu'adz, hari ini pintu-pintu langit dibuka Allah untuknya. Nah, kalau saya boleh tanya kepada jemaah, ada berapa pintu langit? Halo, tak liwat tu sedih. Ada berapa pintu langit? Berapa? 2 pendapat di sini. Ada 96, ada 7. Jangan-jangan nanti Idul Fitrinya beda lagi di sini. 7 pintu langit itu berapa? 7. Tidak ada orang meninggal, kalau ada orang soleh, orang beriman, istiqomah menjaga solatnya di masjid, bahkan kemudian meninggalnya setelah dia solat. Tidak ada orang yang beriman meninggal kecuali setelah nanti dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tidak ada orang yang beriman dicabut nyawanya kecuali ruhnya segera diambil malaikat rahmat, lalu dikain kafani dengan kain kafan dari surga, parfum dari surga, lalu dibawa naik ke langit. Allahu Akbar. Naik ke langit pertama, futtihat, dibukakan pintu langit pertama. Terus naik ke langit kedua, dibukakan pintu langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke 7. Lalu Allah berkata, ya malaikah, wahai malaikatku, kembalikan ruhnya hambaku ke jasadnya, dikuburnya kembali, karena belum saatnya masuk surga. Kembalikan jasadnya ke kuburnya. Minha khalaqtuhu, karena dari tanah aku ciptakan dia. Wa ilaiha, dan kepadanya saya kembalikan dia. Wa minha khalaqtuhu marratan ukhra, dan darinya nanti ia akan dibangkitkan untuk kedua kalinya nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. 2. Yang pertama apa kata Nabi? Hari ini arsy Allah bergetar untuk sahabatku Sa'ad ibn Mu'adz. Yang kedua, apa kata Allah? Futtihat lahu abwabus sama. Pintu-pintu langit Allah dibuka untuknya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa syahidahu 70,000 malaikah. Dan hari ini yang hadir di jenazahnya, di pemakamannya, yang mengantarnya sampai di kuburannya, ada 70.000 malaikat Allah yang tidak akan pernah turun lagi, hanya turun untuk sahabat ini. La haula wala quwata illa billah. Beruntung betul sahabat ini. Siapa yang mengucapkan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 keutamaan, kemuliaan bagi sahabat ini. Apa tadi yang pertama? Hari meninggalnya arsy Allah bergetar. Yang kedua, dibukakan pintu-pintu langit Allah yang 7. Yang ketiga, jenazahnya dihadiri 70.000 malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang singkat ini jemaah rahmatullah, kita ingin belajar agama mengwekna najamah. Apa yang dilakukan sahabat ini? Amal apa yang sudah dilakukannya? Mudah-mudahan kita juga bisa mengikutinya agar kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita dengarkan apa amalan-amalan dari sahabat ini jemaah yang dirahmati Allah,
Ketika sahabat ini dikuburkan, lalu Nabi menyebutkan 3 keutamaannya. Arsy Allah bergetar, dibukakan 7 pintu langit, dihadiri jenazahnya oleh siapa? Bukan hanya manusia, bukan hanya kiai yang datang, bukan cuma ustaz yang datang. 70,000 malaikah, 70,000 malaikat. Kata Nabi SAW ketika sudah turun jenazah sahabatnya Sa'ad ibn Mu'adz, "Lau naja ahadun min fitnatil qabr." Seandainya ada orang selamat dari ujian kubur, saya ulangi, "Lau naja ahadun min fitnatil qabri." Seandainya ada orang bisa selamat dari ujian kubur. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ujian kubur atau fitnah kubur? Yang sering kita minta setelah tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, terus wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Seandainya ada orang selamat dari ujian kubur, dari fitnah kubur, Sa'ad ibn Mu'adz pasti selamat. Tapi tidak, Sa'ad ibn Mu'adz juga mendapati ujian dan fitnah kubur. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ujian dan fitnah kubur? Pertanyaan malaikat, itu yang disebut dengan ujian. Ketika malaikat mengatakan, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, yang tidak mengenal Allah, tidak mungkin menjawab Allah. Tidak. "Ma kitabuk?" Apa kitabmu? Orang yang melalaikan Quran, meninggalkan Quran, bahkan perbuatannya tidak sesuai dengan Quran, tidak mungkin menjawab Quran. Yang ketiga, "Man nabiyuk?" Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita sangat terbatas, jamaah dirahmati Allah. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa belajar beberapa hal dari sahabat ini. Nama lengkapnya adalah Sa'ad ibn Mu'adz ibn Nu'man ibn Umru'ul Qais ibn Zaid ibn Abdul Ashhal Al-Ansari. Berarti sahabat ini dari kalangan siapa? Karena kan di Madinah itu ada kalangan apa? Ada 2 kelompok sahabat Nabi. Kalangan Muhajirin. Apa itu Muhajirin? Mereka yang meninggalkan hartanya, rumahnya, tempat tinggalnya di Mekah demi agamanya. Allahu Akbar. Sementara Ansar adalah mereka yang menyiapkan tempat-tempat mereka, kampungnya, rumahnya, hartanya. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Dan mereka memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Sa'ad ibn Mu'adz dari kalangan Muhajirin atau Ansar? Dari kalangan Ansar. Bukan cuma itu, Sa'ad ibn Mu'adz merupakan pemimpin, karena kan di Madinah itu ada 2 kabilah besar. Ketika Nabi sampai di Madinah, di Madinah itu ada 2 suku besar, ada 2 kabilah besar. Kabilah apa itu? Dan 2 kabilah ini tidak pernah akur. Saya kadang sedih itu kalau melihat, baca berita lagi online, perang lagi antara gang ini di Makassar dengan gang ini. La haula wala quwata illa billah. Sesama muslim, sesama umat Nabi Muhammad SAW, di mana itu akal ditaruh? Sampai ada yang terbunuh di antara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah beri hidayah setiap saudara-saudara kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada pertanyaan, apa kira-kira amalannya? Apa yang sudah dilakukan sahabat ini, Sa'ad ibn Mu'adz, di umurnya yang sangat singkat dalam Islam, tapi mendapatkan kemuliaan yang begitu besar. Di antaranya, jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Di antara hal besar yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Mu'adz dalam hidupnya adalah mempertaruhkan jabatannya demi mendakwakan Islam di Madinah. Allahu Akbar. Mohon dicatat baik-baik. Kita sudah tahu ya kemuliaannya Sa'ad ibn Mu'adz.
Apa yang dilakukannya? Salah satunya adalah mempertaruhkan jabatannya untuk apa? Menyeru orang-orang Madinah, sukunya Bani Abdul Ashhal, orang-orang Aus untuk masuk Islam. Ini pertaruhan ini. Kalau mereka ikut, maka dia tetap jadi pemimpin mereka. Tapi kalau mereka menolak, maka jabatan sebagai pemimpin Aus Bani Abdul Ashhal bisa jadi kemudian hilang dari sahabat Sa'ad ibn Mu'adz. Bagaimana ceritanya dia pertaruhkan jabatannya untuk dakwah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi saya katakan bahawa beliau ini kan pemimpin kabilah Aus. Ketika sahabat ini mendapatkan hidayah Islam, dan beliau ini masuk Islam dari sahabat Mus'ab ibn Umair yang diutus Nabi untuk berdakwah di Madinah. Intinya bahawa ketika sahabat Sa'ad ibn Mu'adz ini mendapatkan hidayah Islam di Madinah, malam pertama, Allah, ini baru hari pertama dia masuk Islam, ini yang dilakukannya. Lalu tanyakan diri kita jamaah rahmatullah, apa yang sudah kita lakukan mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa lama kita masuk Islam? Lama sekali nih Ustaz. Ini baru hari pertama dia masuk Islam. Tapi apa yang dilakukannya? Dikumpulkan semua anggota kabilahnya dari Bani Abdul Ashhal, dikumpulkan di satu tempat. Setelah dia masuk Islam siangnya, siang dia masuk Islam, Allah lapangkan dadanya untuk Islam, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Di antara tanda ciri Allah itu memberikan hidayah kepada seseorang, apa cirinya? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dada orang tersebut untuk menerima Islam. Yang tadinya tidak pernah mau mengaji, tiba-tiba Masya Allah ada semangat, ada keinginan mau mengaji. Yang tadinya jangankan baca Quran, hadir di majelis ilmu seperti ini tidak pernah mau, tapi tiba-tiba Allah lapangkan dadanya, ada kecintaan, ada keinginan menambah ilmu agamanya, duduk di majelis ilmu. Allahu Akbar. Siapapun yang mendapati ini dalam dirinya, tersenyumlah. Ini tanda bahwa Allah menginginkan hidayah untuk kita. Kembali jemaah rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Mu'adz? Mempertaruhkan jabatannya, kedudukannya untuk mendakwakan Islam. Ini yang hilang hari ini dari kaum muslimin. Di kantornya dia punya jabatan, tapi tidak pernah digunakan untuk menyuruh, untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Dia punya perusahaan, tapi anggotanya tidak sholat, tidak ada yang kemudian dihiraukan olehnya. Walau tidak semua, ada banyak saya kenal Masya Allah di perusahaannya itu dia wajibkan karyawannya sholat 5 waktu. Saya ingin katakan orang-orang seperti ini, Allahu Akbar, ciri keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Ketika menjadikan jabatannya, kekuatan yang Allah berikan kepada itu apa? Mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Sa'ad ibn Mu'adz. Jadi siangnya dia masuk Islam, malamnya dikumpulkan orang-orang dari kabilahnya, dari Bani Abdul Ashhal. Lalu sahabat ini berkata, "Ya Bani Abdul Ashhal, wahai saudara-saudaraku dari Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum?" Menurut kalian saya ini siapa? Mudah-mudahan yang menjadi ketua RT di sini, ketua RW di sini, dia yang paling semangat untuk mengajak warganya ke masjid. Dan ciri-ciri jabatan yang berkah adalah kalau Allah pilih orang itu dengan jabatannya mendekatkan manusia di jalan Allah. Tidak usah takjub dengan orang yang dapat jabatan. Kenapa? Memang Ustaz, jabatan itu Allah berikan kepada yang dicintai dan kepada yang dilaknat oleh Allah.
Tapi kagumlah kalau ada orang diberi Allah jabatan, lalu jabatannya itu digunakan baik-baik, sebaik-baiknya mengajak orang ke jalan Allah. Itu baru hebat. Dan tidak banyak orang seperti itu. Makanya kalau di Bone saya keliling masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke Bontocani dan sekitarnya, ke gunung-gunung untuk ceramah. Salah satu yang paling sering saya ulang-ulangi kalau saya ketemu dengan desanya adalah kepala desanya. Banyak orang bisa jadi kepala desa. Mau mukmin, mau kafir, bisa semua jadi kepala desa. Betul atau tidak? Mau dia itu ahli maksiat, ahli ibadah, bisa semua tidak jadi kepala desa? Paboto, peminum balok, bisa semua tidak jadi kepala desa? Bisa. Tapi kepala desa yang dipilih oleh Allah menjadikan jabatannya, mendekatkan warganya kepada Allah, itu sedikit. Dan ini yang kita pelajari dari sahabat ini, Sa'ad ibn Mu'adz. Dia kumpulkan warganya malam-malam, lalu dia katakan, jadi hari pertama dia masuk Islam, dia kumpulkan warganya, lalu dia mengatakan, siapa saya di tengah-tengah kalian? Allahu Akbar. Warganya langsung menjawab, anta sayyiduna fadla, anda adalah pemimpin terbaik kami. Kalau begitu wahai wargaku, mulai malam ini, fa inna amwalakum wa rijalakum wa nisaakum alayya haramun hatta tuslimu. Kalau begitu selama saya adalah pemimpin terbaik menurut kalian, maka mulai hari ini, mulai malam ini, harta kalian haram bagi saya, laki-laki kalian haram bagi saya, wanita-wanita kalian haram bagi saya, hatta tuslimu, sampai kalian semua mau masuk Islam. Allahu Akbar. Siapa yang bisa seperti ini nih? La haula wala quwata. Apa yang terjadi? Disebutkan dalam buku-buku sirah, malam itu hampir tidak ada rumah, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan di Madinah kecuali masuk Islam semuanya. Gara-gara siapa? Dakwah Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Jamaah rahmatullah, saya teman-teman melebihkan ini selesai melebihkan ke hadir. Sebelum lanjut poin kedua, apa amalan hal yang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh Sa'ad ibn Mu'adz? Menjadikan jabatannya untuk berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada agama. Mau ki tahu ukuran kemuliaan tak di hadapan Allah? Ingin tahu kemuliaan kita dalam Islam? Simpel jawabannya. Perhatikan hidupmu, perhatikan umurmu, perhatikan hartamu. Berapa banyak engkau gunakan umurmu, tenagamu, hartamu, fikiranmu, ilmumu, jabatanmu berdakwah di jalan Allah. Salahnya sebagian kita itu mengira dakwah itu tugasnya ustaz. Siapa bilang? Tidak ada ya. Dakwah itu kewajiban setiap umat Nabi Muhammad. Walau Islam tidak pernah butuh dengan kita. Demi Allah, seandainya semua warga di sekitar Masjid Ar-Rahman ini tidak ada yang mau perhatian dengan agamanya, Allah akan mengganti kita semua. Allah akan mematikan kita semua, dan Allah akan mendatangkan orang-orang yang akan menolong agama Allah. Siap dipilih oleh Allah untuk menolong agamanya? Tidak ada sekali kau dengar semangat. Saya ulangi, siap dipilih untuk menolong agama Allah? Serius? Siap memberikan harta kita untuk agama Allah? Fikiran kita untuk agama Allah? Tenaga kita untuk agama Allah? Allahumma amin. Ya Allah, saksikan janji mereka dan pilih mereka ya Allah. Sebelum saya lanjut, kalau ingin tahu ukuran kemuliaan kita dalam Islam, perhatikan hartamu, umurmu, ilmumu, tenagamu, jabatanmu. Berapa banyak engkau gunakan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang banyak hartanya, tapi hartanya hanya untuk dirinya, istrinya dan anaknya. Hartanya hanya bagaimana anaknya nanti jadi PNS, bagaimana istrinya nanti bisa haji umrah. Bagus, tapi Islam tidak seperti itu. Kalau cuman beriman dan beramal soleh, ini baru basic, ini baru tingkatan awal. Jadi kalau ada orang sudah bagus imannya, bagus amalnya, sudah rajin ke masjid, ini sudah bagus.
Tapi ini baru tingkatan dasar dalam berislam. Saya ulangi, kalau ada orang hidupnya baru menjaga imannya, tidak melakukan kesyirikan, perbaiki puasanya, perbaiki solatnya, sudah rajin di masjid, ini bagus. Tapi ini baru basic, baru tingkat-tingkat awal dalam Islam. Apa memang dalilnya Ustaz? Kita dengarkan baik-baik. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Matepek ripuangi. Beriman saja masih rugi. Terus bagaimana? Wa amilus salihat. Setelah beriman, matepek rifuange, tidak melakukan kesyirikan, dia nampak dua rifuange. Wa amilus salihat, perbanyak amal soleh kepada Allah, puasa, zakat, umrah, haji dan lain-lainnya. Tapi kalau cuma beriman dan beramal soleh, masih rugi juga. Jadi jangan merasa aman, di sini juga masih merugi. Dan ini kebanyakan manusia. Kebanyakan kita itu baru sampai di level ini, iman, dan padahal Allah mengatakan di surah ini masih rugi. Terus bagaimana caranya ya Allah? Lanjutkan ayatnya. Wa tawasaw bil haqq. Engkau harus mengajak manusia kepada kebenaran. Bosku, tidak pernah kuliah ke masjid. Ke masjid juga. Enak orang kalau sholat di masjid. Berapa di antara jamaah yang banyak ini yang punya kebiasaan itu? Yang ada balok-balok, konerah kamu runtuh. Kan begitu ya. Yang penting saya sholat. Bahkan ada yang bangga melihat saudaranya bermaksiat, yang penting dia baik. Bahkan menertawakannya, farinungi. Neraka kum runtuh. La haula wala quwata illa billah. Nabi itu tidak pernah menertawakan orang kafir. Bahkan Nabi bersedih melihat mereka masih tenggelam dengan kesyirikannya. Okey. Illal ladzina amanu, terus wa amilus. Kebanyakan manusia sampai di sini. Dan ini memang zona aman. Ini zona aman. Jadi orang itu kalau cuma perbaiki imannya, perbaiki amal solehnya, ini memang zona aman. Tidak ada orang yang benci kita. Kita tidak pernah dengar, tidak kusuka nayanu. Kenapa memangnya rajin sekali ki sholat? Pernah dengar begitu? Saya benci betul dengan dia. Kenapa? Rajin betul dia sholat tahajudnya. Pernah dengar orang bilang begitu? Maka ini zona A, tapi masih merugi di hadapan Allah, karena hidupnya masih untuk dirinya dan keluarganya. Bagaimana Ustaz? Wa tawasaw bil haq. Dia harus naik level. Apa itu? Mengajak orang-orang terdekatnya, orang-orang di kampungnya kepada kebenaran. Tapi kalau sudah naik tingkat di sini, siap-siap dengan ujian. Karena biasanya orang kalau sudah mulai mengajak ke masjid, sudah mulai mengajak ke agama Allah, sudah banyak yang benci. Sok suci sekali kula ya anu itu. Nah, kan begitu kan? Urus pianu urusan anu. Jangan kau pikirkan saya. Terserah saya neraka atau tidak. Kan begitu. Kalau orang sudah mulai berdakwah, ujiannya tambah berat. Nabi Muhammad sebelum berdakwah, ketika Nabi hanya memperbaiki dirinya di Gua Hira, tidak ada yang benci dengan Nabi. Tapi ketika Nabi mulai berdakwah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Bangun wahai orang yang berselimut, berikan peringatan di tengah manusia. Fadzakir, sudah ustaz. Tapi dia mentok kayaknya itu ustaz. Tugasmu bukan memberi hidayah kepada manusia. Tugas kita hanya mengingatkan hidayah itu milik Allah. Fadzakir, beri peringatan. Abere ko papangajak. Innama anta mudzakir. Karena tugasmu hai manusia hanya memberi Setelah ini, siap masing-masing mengajak saudara kita ke jalan Allah? Siap dengan resikonya? Tidak ada paksaan. Tapi siapa yang ingin kemuliaan di sisi Allah,
Tidak ada jalan lain kecuali mengajak manusia ke jalan Allah. Perhatikan Al-Quran. Tidak ada orang baik, tidak ada orang soleh yang disebutkan namanya dalam Quran. Siapa orang-orang baik yang disebutkan namanya dalam Al-Quran? Nabi dan Rasul. Betul atau tidak? Tidak ada orang baik disebutkan namanya dalam Al-Quran kecuali mereka yang berdakwah di jalan Allah. Dakwah itu tidak mesti harus ceramah. Tidak bisa kak saya ceramah Ustaz. Siapa memang bilang bahwa semua harus ceramah? Dakwah itu tidak mesti harus ceramah. Ceramah itu hanya bagian kecil dari dakwah. Engkau bisa berdakwah dengan hartamu. Nanti pengajian konsumsi yang saya tanggung engkau sudah menggunakan hartamu untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berdakwah dengan harta. Pak RT, Pak RW, gunakan jabatannya untuk berdakwah. Ceramah itu hanya bagian kecil. Ada orang Masya Allah punya media sosial, pintar menulis. Jadikan media sosial, jadikan penamu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut sedikit lagi. Yang kedua, apa yang sudah dilakukan sahabat Sa'ad ibn Mu'adz sehingga mendapatkan kemuliaan yang begitu besar? Bergetar arsy Allah di hari wafatnya. Yang kedua, terbuka pintu-pintu langit di hari meninggalnya. Yang ketiga, jenazahnya dihadiri oleh 70.000 malaikat Allah yang tidak pernah lagi turun sampai hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, di antara amalan sahabat Sa'ad ibn Mu'adz, kecintaannya kepada Nabi. Allahu Akbar. Hubbuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya yang begitu besar kepada Nabi melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Tabe. Saya, semua bapak-bapak, ibu-ibu di sini tidak akan sempurna iman kita di hadapan Allah sampai kita sudah mencintai Nabi Muhammad melebihi partaimu, melebihi sukumu, melebihi cintamu kepada istrimu, melebihi cintamu kepada anak-anakmu, melebihi cintamu kepada pekerjaanmu, melebihi cintamu kepada orang tuamu, bahkan melebihi cintamu kepada, dan saya ingin katakan ini berat. Bukan mudah mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita, kecuali Allah yang menumbuhkan kecintaan tersebut. Dan ini yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi, termasuk diantaranya siapa? Sa'ad ibn Mu'adz. Sementara kita, giliran sukunya, apa itu orang anu itu? Tidak ada yang pintar-pintar. Siapa yang hina sukuku? Siri, tunggu kong. Wah, Nabi dihina, tidak ada amarah ini. Jangan-jangan memang kita tidak mencintai Nabi seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Seperti apa harusnya kita mencintai Nabi? Melebihi cinta kita kepada harta, anak, istri, orang tua, bahkan melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Salah satu kisah sahabat Sa'ad ibn Mu'adz menggambarkan kecintaannya kepada Nabi. Beliau ini di perang Ahzab. Perang Ahzab itu tahun berapa? Tahun ke-5 Hijriah. Di peperangan Ahzab atau di perang Khandaq, sahabat ini Sa'ad ibn Mu'adz termasuk yang mendapatkan luka berat. Jadi dia mendapatkan luka berat di perang ini. Setelah peperangan dia berdoa, Allahumma ya Allah, puang. Sudah masuk Isya ya? Ya kita sedikit lagi, 5 menit lagi. Allahumma ya Allah, ya Rabb, in kunta abqaita min harbi Quraisy syai'a. Ya Allah, puang Marajaya, kalau masih ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang Quraisy, fa'abqini laha, hidupkan saya, jangan matikan saya dulu. Allahu Akbar. Kalau masih ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, jangan matikan saya ya Allah, hidupkan saya. Apa alasannya? Tidak ada hal yang paling saya cintai daripada memusuhi, berjihad, berperang
melawan orang-orang yang telah menyakiti Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkannya dari kota Makkah. Tapi kalau sudah tidak ada lagi perang antara Quraisy dengan orang-orang kaum muslimin, ya Allah, jadikan luka ini penghantar syahada, mati syahid bagiku di sisimu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehingga jemaah rahmat Allah, betul, setelah perang Ahzab dan terjadi perang Bani Quraidah, Allah wafatkan sahabat ini sesuai dengan permintaannya. Apa tadi permintaannya? Kalau sudah tidak ada, kalau masih ada perang antara Quraisy dengan sahabat Nabi, kaum muslimin, jangan matikan saya dulu, hidupkan saya ya Allah. Kenapa? Tidak ada yang paling saya inginkan melebihi memusuhi orang-orang yang menyakiti Muhammad, mengeluarkannya, menghinanya. Dan perang Ahzab itu adalah peperangan terakhir antara orang Arab, orang Quraisy dengan kaum muslimin. Dan betul, Masya Allah, setelah peperangan Ahzab, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jemaah rahmatullah, di antara hal besar yang dilakukan Sa'ad ibn Mu'adz, mudah-mudahan ini bisa kita ikuti. Apa tadi yang pertama? Berdakwah di jalan Allah, menggunakan jabatannya untuk berdakwah di jalan Allah. Yang kedua, apa yang dilakukannya? Cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau saya harus mengatakan ini, kalau kita belum pernah menangis rindu kepada Nabi, tanyakan dalam diri kita, betul tidak kita rindu kepada Rasulullah? Allahu Akbar. Tidak mungkin ada orang yang mengenal Nabi, cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, tidak pernah meneteskan air mata rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita bisa salat, bisa berkunjung, bisa berziarah ke kota Nabi, ke masjid Nabi dan ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Doakan insyaallah hari Kamis berangkat umrah bersama rombongan dari Bone dan sekitar. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. 3. Apa hal besar yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Mu'adz? Berjihad di jalan Allah. Bahkan gugur syahid setelah berjihad di jalan Allah. Di perang Badar, ini perang penentu, karena Nabi sampai berdoa, ya Allah, in tuhlik hadhihi al-isabata minal muslimin, kalau sampai umat ini, kaum muslimin, dikalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy di peperangan Badar ini, lan tu'bad fil ardi abada, engkau tidak akan pernah lagi disembah di atas muka bumi ini. Jadi ini perang Badar itu disebut dengan apa? Al-Furqan. Ini perang penentu. Kalau kalah kaum muslimin, sudah, ya Allah, engkau tidak akan pernah disembah di atas muka bumi ini. Itu Nabi berdoa sambil menangis sampai rida, pakaian atas Nabi itu jatuh, lalu diambil oleh Abu Bakar, lalu dipakaikan kepada Nabi. Lalu Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sudah, berhenti berdoa, Allah tidak akan pernah menyanyiakanmu, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu ya Rasulullah, Allah pasti akan memenangkan umatmu. Dan betul, setelah Nabi berdoa, apa yang diutus oleh Allah? 3,000 minal malaikah. Allah mengutus 3.000 malaikat hadir berperang di tengah-tengah kaum muslimin, dan suara kudanya malaikat itu didengar oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah malaikat Jibril yang juga naik di atas kuda putih, mengikat kepalanya dengan kain. Allahu Akbar. Sa'ad ibn Mu'adz, salah satu kemuliaannya adalah jihadnya di jalan Allah. Di perang Badar, dia yang menguatkan Nabi. Karena ketika Nabi musyawarah, saya minta pendapat kalian wahai sahabatku. Abu Bakar angkat tangan, ya Rasulullah. Nabi mengatakan, saya meminta pendapat kalian wahai sahabatku. Datang sahabat yang lain mengangkat tangannya, tapi semuanya dari kalangan muhajirin. Tapi Nabi terus meminta. Maka Sa'ad ibn Mu'adz kemudian berkata, ka'annaka turiduna ya Rasulullah, sepertinya engkau menunggu jawaban dari kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, perintahkan apapun yang engkau inginkan. Kami orang-orang Ansar, kami orang-orang Madinah, seandainya engkau menyuruh kami melewati lautan, la khadnahu ya Rasulullah,
pasti kami akan lewati seberangi lautan tersebut dan tidak ada orang yang tertinggal satupun. Setelah itu Nabi merasa tenang. Allahu Akbar. Hari ini jihad dibuat takut, seakan-akan itu bagian dari, bukan daripada Islam. Sementara Nabi mengatakan, walau kita juga tidak setuju dengan mereka yang sedikit-sedikit kafirkan orang, mengebom sana sini, ini bukan bagian dari ajaran Islam. Tapi ingin menghilangkan jihad dari Islam adalah sebuah kegilaan. Tidak mungkin, karena perintah jihad Allah sebutkan, Allah turunkan di dalam Al-Quran, kalau sudah datang waktu yang memang dibolehkan berjuang berjihad di jalan Allah. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak pernah berjihad, man lam yaghzu, tidak pernah berjihad dengan jiwa dan dengan hartanya, dan tidak pernah berniat dalam hatinya mau berjihad dengan jiwa dan hartanya, kalau dia mati hari ini, mati dalam dirinya ada sifat-sifat munafik. Wal-iyadzu billah. Mudah-mudahan sekat ini bermanfaat. Jamaah yang dirahmati Allah, sini teman-teman lebih kurangnya salah seorang lebih kurang hadir. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan malam hari ini. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kita bisa berkehendak, saya bisa berkehendak, tapi pada akhirnya kehendak Allah yang pasti akan kita lalui. Kita tutup dulu majlis ini dengan sama-sama baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.